Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai sifat koligatif larutan. Yang pertama kita bahas adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Jadi delta P ya. Air putih yang di dalam gelas tertutup kita tidak bisa melihat pergerakannya, itu diam-diam terjadi kesetimbangan. Jadi kesetimbangan liquid gas. Jadi air menguap, mengembun, menguap, mengembun. Ini bolak-balik ya. Sehingga di dalam ini di balik tutup ini kalau diisi air putih ya, di sini di balik tutup air putih akan ada embun. Misalnya air putih yang disimpan kita simpan semalam ya. Baik, dalam ruang tertutup air akan menguap sampai ruangan tersebut jenuh yang disertai dengan pengembunan sehingga terjadi kesetimbangan air dengan uap air ya. Baik, kita lihat di sini nih ya. Pada awalnya yang menguap sedikit. Jadi yang menguap sedikit ya, menguap, mengembun, menguap, mengembun, lama-lama kan banyak ya, lama-lama kan banyak. Oke. Banyaknya uap ini nanti tergantung dari suhunya. Kalau suhu wadahnya itu tinggi, uapnya akan banyak. Betul ya. Jadi yang namanya tekanan uap jenuh itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Jadi sampai maksimal. Ya, sampai maksimal. Tekanan uap larutan dan hukum Rolle. Ini seseorang yang menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Ya, PA sama dengan fraksi mol A kali P0. PA yang adalah tekanan uap larutan, ya, tekanan uap larutan A. Jadi suatu larutan jadi mempunyai tekanan uap larutan A. Ini adalah fraksi mol pelarut kali PA. Duh. Jadi ilustrasinya gini ya. Coba kita lihat dalam coretan ini. Kita garis ya. Jadi, ini kalau ada air, ya, ini air, kemudian kita kasih tutup, ya, ini ada tutupnya, ini adalah air, ini misalnya pada suhu T derajat Celcius, ya, T derajat Celcius, ini kan air kan menguap, menguap, ya. Tentu uapnya kan banyak, ya, nih, karena nggak ada gaya tarik zat yang terlarut yang katakanlah ini adalah P0, ya, P0. Kemudian kalau dalam air ini, dalam air ini kita kasih suatu zat terlarut, misalnya ada gula, misalnya ya, gula. Kemudian ya sama, kita kasih tutup. Ini panaskan pada suhu T, adanya sama, oke. Pada larutan gula ini kira-kira uapnya semakin banyak atau semakin sedikit? Ya, yang namanya yang menguap itu cuma airnya saja, gulanya enggak. Kira-kira? Oke, semakin sedikit ya. Dari sini ke sini, ya, nih, dari sini. Ini gula ini mempunyai namanya tekanan uap jenuh larutan, namanya
Ini katakanlah namanya adalah P. P. Kalau air adalah P0. Ini P0 dikurangi P. Nah, ini namanya adalah delta P, penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh. Delta P, P0 kurangi P. Ya. Sedangkan untuk tekanan uap larutan ini, ini kalau zat yang terlarut itu cuma sedikit, berarti fraksi mol pelarutnya kan banyak. P sama dengan XA kali P0. Ya. Kalau yang terlarut banyak, XA-nya akan berkurang, kan gitu kan? Tuh. Baik, lanjut. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Gitu ya. Nilai penurunan tekan uap larutan, jadi delta P dapat dikaitkan dengan fraksi mol. Delta P P0 min P. P0-nya dikurangi X pelarut kali P0. Jadi tadi ya, ini P0 dikurangi 1 min X terlarut. Kita tahu tadi di depan X terlarut ditambah X pelarut itu kan sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Oke ya. Ini sama dengan 1. Sehingga kalau X terlarut, jadi X terlarut itu sama dengan 1 dikurangi X pelarut. Kan gitu kan? Oke. Masukkan ke sini nih. Ya. Oke. Pelarut ini. P0 dikurangi P0 habis X terlarut kali P0. Jadi penurunan delta P ini bisa sama dengan ini. Ya. Delta P itu bisa sama dengan X terlarut kali P0. Oke, jelas hubungannya ya. Oke, jadi bedakan antara delta P sama P. Kalau P itu tekanan uap jenuh larutan, kalau delta P adalah penurunannya. Lanjut. Penurunan tekanan uap jenuh. Jadi untuk berbagai zat yang terlarut, ya ini kita lihat di sini nih, air murni mempunyai tekanan uap jenuh karena nggak ada yang terlarut 17,54 ini kan air murni. Penurunan tekanan uap jenuhnya nggak ada, mau zat terlarutnya kan nggak ada. Oke, ini glikol. Glikol. Kalau glikolnya 0,01 ya, fraksi mol, maka penurunannya kan ini. Ya. Pak, kalau 0,2 2 kali lipatnya. Kalau urea 0,1 sama 0,18 ya. Kita tahu sifat koligatif larutan itu tidak tergantung dari jenis zat. Ya, tidak tergantung jenis zat. Tapi jumlahnya 0,01 sama. Urea glikol sama, ya. Ini sama-sama non elektrolit, ya. Oke. Jelas ya. Jadi jumlah partikel ini yang menentukan sifat koligatif itu. Lanjut. Baik, kita bahas sifat berikutnya yaitu titik didih dan titik beku larutan. Titik beku dan titik didih larutan. Oke, saya kasih ilustrasi dulu. Kita lihat sini nih. Lihat dulu. Ini air. Nah, ini air. Air. Kita panaskan. Panaskan. Mendidih suhu berapa? Oh, suhu 100 derajat Celcius. Dengan catatan
tekanannya 1 atmosfer. Ya, 1 atmosfer. Kemudian kalau air ini diisi gula, saya besarkan gambarnya. Gula. Jadi larutan gula ya, larutan gula. Larutan gula. Larutan gula ya sama, tekanannya 1 atmosfer. Kira-kira mendidihnya gimana? Apakah 100? Kita tahu mendidih itu adalah molekul air menjadi molekul gas. Ini ada larutan gula. Ada gaya tarik air, gula. Ya, di sini yang jelas di dalam larutan gula kan ada 3 gaya tarik. Air sama air. Air sama gula. Kemudian gula sama gula. Ya. Jadi ada air, gula. Jadi ada 3 gaya antarikatan ini. Sehingga tentu yang menguap adalah lebih sedikit. Nah. Oke. Ditinjau dari titik didihnya jelas ini lebih tinggi. Nah, karena yang menguap itu kan jadi ada gaya tarik nih yang mengikat ini. Sehingga ini ke kanan. Nah, ini nanti namanya adalah delta TB. Apa delta TB? Yaitu adalah kenaikan titik didih larutan. Nah, ini makanya nanti delta TB adalah TB dari larutan dikurangi TB dari pelarut. Nah, ini ya. Baik. Oke, ada yang tanyakan? Nah, oke ya. Lanjut dulu. Hubungan konsentrasi dengan delta TB. Hubungan konsentrasi dengan delta TB. Apa hubungannya? Ya. Delta TB kenaikan titik didih ya, suatu larutan. Ini adalah KB koefisien dari tetapan kenaikan titik didih molal kali molal. Delta TB KB kali M. Mudah kan ya? Baik. Sekarang coba kita lihat yang delta TF. Ya, kita coret-coret lagi. Ini delta TF atau penurunan, kalau yang ini penurunan titik beku larutan. Air. Nah, air kita taruh yang kanan aja. Ini air. Air pada tekanan 1 atmosfer, maka ini 0 derajat Celcius ya membekunya ya. 0 derajat Celcius. Ini air. Pak, bagaimana kalau larutan gula? Larutan gula. Kira-kira membekunya lebih lama atau lebih cepat? Ini dari hasil penelitian ternyata memang air gula ini adalah membekunya lebih lama. Berarti ini adalah di bawah 0. Jadi ini adalah apa? Di bawah 0. Di bawah 0. Ya. Dari air menjadi ini larutan. Nah, ini namanya adalah delta TF. Penurunan. Jadi penurunan titik beku dari larutan. Jadi nanti yang dipakai pada es krim tadi, kalau dikasih garam, maka titik bekunya akan semakin berkurang, bukan 0 lagi, maka tetap dingin tadi pada yang es krim. Guys, ini ada rumusan delta TF. Nah, ini sama dengan KF kali molal. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Gitu ya.
ini cara menghitungnya. Mol adalah tadi sudah tahu. Baik, ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke. Kita lihat ini nih. KB dari suatu zat itu beda-beda. Kalau air ini 0,52. Asam asetat 3,07, bensina 2,53. Ini nggak usah dihafal, ini sudah diketahui data percobaan. Lihat ya. Jadi ini, jadi KB setiap zat beda-beda. Ya. Kemudian titik beku, ini koefisien titik beku juga beda-beda. Ini diketahui dalam soal. Misalnya nanti diadakan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan. Oke, lanjut. Beberapa hal yang penting yang perlu dilihat di sini nih, beberapa garis yang perlu diperhatikan dari diagram fase. Oke ya. Kita lihat sini nih. Oke, dari cair menjadi gas itu namanya apa? Ini kan ada kesetimbangan ya. Oke, apa ini? Dari cair menjadi gas namanya adalah menguap. Kan gitu ya, menguap. Ini dari padat ke cair membeku. Ini kan juga bentuk kesetimbangan ini. Dari padat ke gas menyublim. Nah, gitu ya. Oke, baik. Di sini garis apa sini nih? BC. Ini adalah garis didih. Batas antara cair gas ini kan mendidih. Garis didih. BD. Ya, kita lihat yang ke atas ini. BD adalah garis beku. Ini merupakan kesetimbangan padat sama cair. Yaitu cair ke padat, membeku. Padat, cair, mencair. Kemudian AB ini adalah merupakan garis sublimasi. Ini padat, ini gas. Ya, ini perpotongannya di sini nih. Ya, perpotongannya. Oke, diagram tuh. Ya. Kalau kita lihat diagram fase larutan terhadap pelarutnya, kita lihat di sini nih. Tadi air sama larutan gula mendidihnya cepetan mana ya? Cepetan air, naik segini ini. Gitu kan ya. Ini garis didih dari pelarutnya, garis didih dari larutannya. Jadi semakin ke kanan. Semakin banyak jumlah zat yang terlarut, semakin ke kanan, semakin delta TB-nya makin naik. Ini kalau ditarik ke bawah, jadi garis ini diagram temperatur versus tekanan. Ini delta TB sama dengan M kali KB. Ini ya, kenaikan di sini nih, ya. Oke, kenaikan adalah delta, ini adalah delta TB. Apa tadi delta TB rumusnya? Delta TB sama dengan M kali KB, ya. Kemudian yang di sisi kiri kita perhatikan, sisi kiri ini adalah ini delta TF. Delta TF sama dengan apa? Delta TF sama dengan M kali KF. M kali KF. Ini adalah delta penurunan titik beku. Ya. Baik. Saya kira nggak ada yang susah. Kita akhiri untuk delta TB sama delta TF. Oke ya. Moga-moga bermanfaat. Kita lanjut nanti pada sifat koligatif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.